Itu pada waktu ditanya itu lahirnya tahun berapa, itu ini rahasia katanya. Dan yang penting tasyakuran ya. Dan yang ketiga adalah ini merupakan haflah Isra Mi'raj. Para hadirin sekalian, sebenarnya apapun haflah yang berkaitan dengan diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu haflah Isra Mi'raj ataupun nuzulul Quran ataupun Maulid Nabi, itu sebenarnya adalah merupakan bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu cinta. Dan kecintaan itu mempunyai martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi. Pernah pada satu saat ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni uhibbu aqwaman wa lam alhaq bihim." Ya Rasulullah, aku kok mencintai beberapa orang tertentu. Hanya saja martabatku masih jauh daripada martabat mereka. Maksudnya sih cinta kepada Nabi, para sahabat yang senior begitu. Hanya saja dia merasa bahwa martabatnya masih belum sampai martabat mereka. Apa kata Nabi? Nabi adalah seorang yang bijak. Kata Nabi, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang itu akan terus bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, ini sudah tentu ini adalah jawaban yang perlu kita renungi bersama, bahwa kalau kita betul-betul cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya harus dibuktikan. Ya harus dibuktikan melalui mengikuti ajaran-ajaran. Tapi juga haflah-haflah semacam ini adalah merupakan salah satu bukti saja dari kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada satu sahabat yang kalau jadi imam itu selalu saja membaca suratul Ikhlas. Jadi setelahnya membaca Fatihah, sebelumnya baca surah, itu membaca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu. Membaca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu, baru membaca surah yang lainnya. Akhirnya ada yang mengadukan hal ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini kok beda sendiri ya. Biasanya orang setelah membaca sholat, membaca Fatihah, ya langsung membaca surah. Setelahnya itu yang sudah lanjut. Ini setelahnya Fatihah selalu membaca surah Al-Ikhlas. Akhirnya Kanjeng Nabi sebagai seorang yang bijak juga bertanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu terus-menerus? Jawabannya apa? Inni uhibbu ya Rasulullah. Aku itu mencintai surah Al-Ikhlas. Cinta kepada surah Al-Ikhlas itu dibuktikan dengan berkali-kali selalu membaca surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itulah yang menyebabkan kamu nanti insyaallah akan masuk surga. Itu cinta kepada surah Al-Ikhlas. Dahulu di Madinah itu ada para masyayikh, para habaib gitu ya. Ini ada satu orang syekh dan habib itu senangnya itu selalu baca Yasin, selalu membaca Yasin. Jadi kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul di satu acara begitu, kalau beliau datang ke tempat itu dan beliau adalah seorang senior, maka selalu saja pada waktu datang itu langsung Al-Fatihah, Yasin, wahai.
Orang itu semuanya pada ngerti kalau Syekh ini datang pasti yang jajak saya Yasin lagi. Itu salah satu bentuk daripada kecintaan orang kepada sesuatu, itu akan selalu dia melakukan sesuatu. Hingga orang itu, Habib itu atau Syekh itu, saya lupa namanya itu, akhirnya disebut sebagai Syekh Yasin. Padahal namanya bukan itu, Syekh Yasin. Itu merupakan salah satu daripada. Oleh karena itu saya melihat bahwa kaum muslimin di Indonesia di berbagai macam di dunia Islam, apalagi di Maroko, di Turki, apalagi di India, di Pakistan, di Bangladesh, kecuali Saudi, kalau Saudi agak sudah. Itu selalu bagaimana reaksi daripada kecintaan orang itu kepada kecintaan Muhammad SAW. Itu reaksi seperti itu. Ya. Kemarin pada waktu kita melihat ya bagaimana tentang pembukaan puncak daripada satu abad NU di Delta, itu kan dilantunkan sholat ashlil. Ternyata itu viral di mana-mana, ratusan ribu mungkin. Banyak di antara orang-orang itu mereka menangis menggunakan seperti itu. Ini kecintaan juga kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahwa orang menuduh hal-hal yang semacam ini menjadi bid'ah, itu unsur bid'ahnya di mana? Orang merefleksikan kecintaannya kepada kanjeng Nabi dan cara yang semacam ini, itu merupakan salah satu refleksinya. Nah pada masa Nabi ada begini. Tapi pada masa Nabi itu pun juga Hasan bin Thabit, salah seorang pujangga Nabi, itu melantunkan sajak-sajak atau syair-syair yang memuji betul Nabi kita Muhammad SAW. Dan dibacakan di hadapan Nabi di antara para sahabat yang lain di Masjid Nabawi. Dan Nabi senang sekali. Nah itu adalah merupakan salah satu bentuk kecintaan sahabatnya itu. Ingin beliau itu memaparkan kecintaannya kepada kanjeng Nabi itu dengan membentuk syair-syair yang memuji Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini peristiwa, apakah peristiwa ibadah atau peristiwa budaya? Ini peristiwa budaya saja. Kalau budaya itu tergantung daripada orangnya itu mau memasukkan unsur apa. Kalau unsurnya itu unsur yang bagus, ya akhirnya menjadi bagus juga. Dahulu pada waktu turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, pada surah Al-Maidah, itu kata orang Yahudi yang ada di Madinah, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami pasti akan menjadikan hari Jumat pada bulan Ramadan, pada hari Jumat lah, pokoknya pada waktu Hajjatul Wada, itu akan kami jadikan sebagai Yaumul Id. Yaumul Id artinya hari raya kami. Coba. Itu artinya orang-orang Yahudi itu menjadikan peristiwa-peristiwa besar itu akhirnya ingin dirayakan. Tapi Nabi sendiri tidak merayakan hal semacam itu. Kalau seandainya di dalam sejarah perjalanan Nabi itu hal-hal yang merupakan reputasi Nabi, hal-hal yang menjadi kesuksesan dakwah Nabi, itu ya banyak banget ya yang perlu kita rayakan, seperti peperangan pada perang Badar Al-Kubra, Ghazwatul Badr Al-Kubra. Sahabat Nabi yang ikut perang cuma 313, sementara orang kafir Quraisy itu mungkin sekitar 1000 orang. Itu bisa mengalahkan. Mestinya ini adalah merupakan salah satu kemenangan yang luar biasa.
Begitu juga Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Namun puncak daripada perjuangan Nabi. Yang tadinya Mekah itu dikuasai oleh orang Quraisy, yang tadinya Mekah itu terdapat 360 arca, 360 berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Pada waktu kota Mekah diduduki ataupun dibuka oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu adalah merupakan kemenangan yang luar biasa, Tapi ini adalah merupakan sesuatu yang Nabi sendiri tidak merayakan hal seperti itu, ya, karena ini kaitannya dengan kemenangan dalam keislaman, ya. Berbeda dengan Isra Mi'raj, berbeda dengan Maulid Nabi, berbeda dengan Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Itu terkait dengan diri kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Ya sudah, ya. Kita ingin melihat bahwa sebagai seorang besar, Nabi itu adalah seorang yang besar, dan itu diakui sendiri baik oleh kawan maupun lawan, mulai dari pada masa lalu maupun sampai pada masa sekarang ini. Kan diadakan satu polling pendapat, ya. Ada seorang yang merilis nama-nama orang-orang yang paling terkenal di dunia. Disebutkan sampai 100. Yang nomor 1 itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga ada orang yang merilis nama-nama yang banyak beredar di seluruh dunia. Ada yang John, ada apa gitu, Paul dan lain sebagainya. Ternyata nama yang paling banyak digunakan oleh seluruh umat manusia di dunia itu adalah Muhammad. Luar biasa. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, seorang yang besar itu adalah seorang yang mampu menciptakan lompatan-lompatan besar di dalam kehidupannya itu, dan bisa meninggalkan legasi, meninggalkan turas, meninggalkan warisan-warisan yang akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang setelahnya itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu juga merupakan orang yang mempunyai legasi yang sangat besar sekali. Sampai sekarang itu masih dikenal oleh seluruh dunia Islam. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin mengetahui tentang keislaman. Kalau ingin mengetahui keislaman, ya mau tidak mau harus mengetahui tentang siapa itu Nabi kita Muhammad SAW. Inilah kita mestinya pada masa sekarang itu, dengan kita melaksanakan Maulid Nabi, kita melaksanakan Rajabiyah dan lain sebagainya, kita mempunyai bahan yang sangat bagus sekali untuk kita berikan panduan kepada mereka-mereka yang ingin mengetahui sejauh mana sih kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Itu banyak orang-orang di luar sana, orang Paris, orang Prancis, orang di Jerman dan lain sebagainya. Itu mereka tuh kehilangan arah kehidupan. Roadmap daripada kehidupannya itu mereka nggak jelas, ya. Begitu juga tentang bagaimana sih kehidupan itu. Akhirnya banyak sekali orang-orang dari Korea Selatan itu, sekitar 300.000 orang Korea Selatan itu bunuh diri. Padahal mereka itu orangnya apa? Ekonomi mereka bagus sekali. Saya sudah pernah ke Korea Selatan, bagus sekali. Negerinya yang aman, negerinya bagus, ya, teratur dan lain sebagainya. Apa kurangnya itu? Ternyata materi itu tidak bisa menjadikan mereka itu berbahagia. Mereka itu justru ketakutan akan masa depan. Karena mereka tidak mempunyai mindset yang cara berpikir tentang menghadapi kehidupan itu seperti apa. Ya, daripada nanti setelahnya tua begini sudah lebih baik ini saja. Orang Jepang juga begitu. Kalau seandainya mereka salah sedikit saja, pejabat mereka tuh harakiri atau mereka itu bunuh diri juga. Ada presiden
Korea Selatan karena mereka salah begitu, ataupun mereka itu tidak bagus di dalam memimpin, akhirnya bunuh diri, melempar dari apa namanya itu dari ketinggian gunung di sana itu. Ini adalah merupakan masa di mana orang-orang itu kehampaan spiritual seperti itu. Nah, kita ini selaku umatnya Nabi Muhammad SAW itu bagus sekali kalau seandainya kita itu bisa menawarkan kepada mereka tentang sejarah kehidupan Nabi kita. Ada satu cerita bahwa ada seorang Aljazair naik pesawat, kemudian di sampingnya itu ada seorang profesor perempuan, kemudian setelahnya turun dari pesawat terbang, diberikanlah hadiah berupa Al-Quran Karim dan terjemahannya dalam bahasa Prancis. Setelahnya itu rupanya profesor itu membaca Al-Quran dengan terjemahan dalam bahasa Prancis itu. Kemudian beliau itu mengatakan, ini kalau seandainya beliau ini Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, tidak mungkin dia itu mengetahui tentang alam bawah laut. Padahal beliau itu Nabi Muhammad belum pernah menjadi nelayan yang akhirnya menuju kemana gitu ya enggak. Tapi kok bisa mengetahui tentang alam bawah laut? Karena di dalam Al-Quran Al-Karim, "Au kadulbatin fi bahril lijji yaghshaw mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur." Coba dalam ayat ini menjelaskan di dalam lautan yang teduh, lautan yang besar dengan ombak-ombaknya itu, ternyata di bawah ombak yang atas itu ada, di bawahnya ada ombak lagi. Maujum min fawqihi surah sahab dhulumatun ba'daha. Dari mana Nabi kita mendapatkan informasi yang semacam hebat semacam ini? Dan sekarang orang ahli astronomi itu mereka itu mengetahui bahwa memang demikian. Di dalam bawah laut itu bahkan justru ada api. Karena api inilah yang akhirnya bisa menyulut nanti pada hari kiamat. Lautan itu akhirnya menjadi penuh dengan api. Sama waktu kita mastur fi rahman sujud wal bahril masjur. Wal bahril masjur ya benar. Para hadirin sekalian, kebesaran Nabi Muhammad itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memperlakukan Nabi Muhammad itu berbeda, sangat berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya itu. Dan keutamaan Nabi Muhammad itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam bagaimana perlakuan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Satu-satunya Nabi kalau Allah itu memanggil itu dengan martabatnya itu cuma Nabi Muhammad SAW saja. Yaitu tidak pernah Allah itu memanggil nabinya dengan menyebutkan namanya saja. Ya Muhammad tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada itu adalah ya Yuhan Nabi, ya Yuhan Rasul. Maksudnya ini adalah merupakan pelajaran bagi kita sekalian. Kalau seandainya mengundang Nabi itu jangan Muhammad saja, Nabi Muhammad. Kan banyak ya orang-orang, terutama orang-orang akademis itu kalau manggil Muhammad saja itu. Ya. Allah sendiri memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatan. Ini adalah cara Allah itu menghormati Nabi. Bahkan Allah itu memanggil nabinya itu hanya selalu dengan martabatnya sebagai enggak ada itu. Maka Allah itu memanggil ya Muhammad itu tidak dengan namanya saja itu. Berbeda dengan yang lain, ya uskun anta wa zawjuka dan ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami ya Ibrahim a'lam an hadha. Ya Yahya khudh al-kitab bi quwwa atayna al-hukma sabiyya.
dan lain sebagainya dan lain sebagainya berbeda dengan ini yang pertama. Yang kedua, kalau nabi-nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad diutus hanya untuk kepada kaumnya saja itu. Wa ila 'adin akhahum Huda wa ila Thamud akhahum Shalihah wa ila Madyan akhahum Shu'aibah. Itu kadzabat 'adul mursalin, kadzabat Thamudul mursalin, kadzabat ashabul aikatil mursalin. Itu hanya kaum-kaumnya saja, kaum mereka itu saja. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Luar biasa. Kalau dahulu itu hanya untuk satu kelompok umat manusia itu saja. Tapi ini luar biasa, ini Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam semesta. Ya sudah tentu mulai daripada Nabi Muhammad itu diutus sampai akhir zaman itu adalah merupakan umat Nabi Muhammad semua itu. Dan hal ini adalah bukan sesuatu yang gampang ya.